Aksi pencurian kotak amal di masjid yang tengah direnovasi terekam CCTV hingga viral di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sementara dari Purwakarta, Jawa Barat, warga mengembalikan kasur jarahannya dari truk yang terlibat kecelakaan di Tol Cipularang. Seorang pria terekam CCTV saat mencuri kotak amal di sebuah masjid yang tengah direnovasi di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku sengaja memindahkan kotak amal dari halaman depan ke area tempat wudhu lalu mencongkel gembok menggunakan obeng. Kurang dari 2 menit pelaku menguras habis semua uang di dalam kotak amal. Pelaku yang beraksi seorang diri berhasil menggasak uang hampir 1 juta rupiah. Mungkin tahun sebelumnya juga pernah sekali juga, nggak usah 2 tahun sebelumnya pernah sekali juga. Berarti kerugian dari kejadian ini berapa sih, Bang? Karena di masjid ini kalau buka kotak amal kita sebulan sekali ya. Usai kejadian, pengurus masjid tidak melaporkan kejadian ke polisi dan hanya memviralkan pencurian ini di media sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melapor. Pelaku perampokan yang menewaskan seorang ibu dan melukai anaknya di Kuta Selatan, Bali ditangkap polisi. Sementara di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, seorang pria mencuri HP hanya untuk diberikan sebagai hadiah pada kekasihnya. Kasus pembunuhan di perumahan Kori Nuansa Barat, Kuta Selatan, Bali akhirnya terkuak. Korban ternyata dibunuh seorang pria yang hendak merampok rumahnya. Pelaku MRB 21 tahun ditangkap di kawasan Semer Badung saat akan kabur ke Pasuruan, Jawa Timur. Saat diperiksa, pelaku yang bekerja sebagai buruh bangunan ini hendak mengambil barang berharga di rumah korban. Namun korban memergokinya hingga diserang pelaku dengan pisau dapur. Diketahui pelaku juga kerap mengkonsumsi narkoba jenis pil kupluk. Pelaku dengan bantuan tangga yang ada di belakang rumah, ada proyek. Jadi naik ke tangga dan naik ke balkon, turun dari tangga dan dilihat oleh korban saat itu keluar dari kamar tidur dan saat itulah dilakukan penusukan dan Sebelumnya warga digegerkan dengan tewasnya seorang ibu, K, 57 tahun. Korban ditemukan dengan luka akibat senjata tajam di rumahnya. Selain itu anak korban juga ditemukan pingsan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi seorang pria mencongkel pintu rumah warga di Pekantolan, Kecamatan Kampung Rakyat, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Setelah berhasil masuk, pelaku menuju kamar dan mengambil ponsel pemilik rumah. Berbekal CCTV, aparat Polsek Kampung Rakyat meringkus pelaku serta mengamankan barang bukti ponsel dan obeng yang digunakan untuk membobol pintu. Hasil pemeriksaan ternyata pelaku merupakan residivis kasus begal yang sudah 2 kali masuk penjara. Pelaku nekat mencuri untuk hadiah ke pacarnya. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian motor trail terekam CCTV di Kabupaten Tangerang, Banten hingga viral. Sementara di Padang, Sumatera Barat, residivis pembobol rumah kosong kembali ditangkap. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda trail di kantor koperasi Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. 2 pelaku berbeda menghampiri motor sasarannya yang sedang diparkir. Tak butuh waktu lama, 1 pelaku membongkar kunci ganda dan kunci stang motor dan membawa kabur. Aksi pencurian ini bukan pertama kali terjadi karena sebelumnya 1 motor juga raib. Padahal motor sudah dikunci stang dan menggunakan kunci ganda. Yang ada di CCTV yang saya lihat itu ada 2 orang. 2 orang dia berdatangan dari beda arah gitu. Bapak, posisi motor dikunci stang nggak? Posisi motor udah dikunci stang, bahkan saya menambahkan kunci ganda. Kunci gandanya dihancurkan sama si maling, lalu ke kunci stangnya dihancurkan sama dia juga.
Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pelaku pencurian spesialis rumah kosong dibekuk polisi di kawasan Padang Besi, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pelaku HF yang merupakan residivis kasus serupa ditangkap saat akan menjual telepon seluler curian. Sebelumnya, pelaku sudah beraksi di 9 lokasi dengan target rumah warga yang ditinggal bekerja. Polisi menggelandang pelaku ke daerah Bandar untuk mengambil sejumlah barang curian yang disembunyikan. Tadi setelah kita melakukan pengecekan TKP kemarin, tadi pagi kita berhasil untuk mengantongi si pelaku tersebut yang merupakan salah satu residivis yang sudah 2 kali masuk. Pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.